Halo, perkenalkan nama saya Jiwanto Simalung Khalid, asal sekolah SMK Negeri 1 Pacur Batu, bidang studi PPG Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nomor pokok mahasiswa 249054495451. Berikut pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10. Terima kasih. Halo semuanya. Apa kabar? Oke, berdiri. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, gimana kira siswa kita nak? Baik. Oke. Gimana kalian? Oke. Halo semuanya. Kita mulai pembelajaran kita. Satu orang pimpin dua. Silakan. Teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa Terima kasih. Lalu kita memulai aktivitas gimana? Diawali dengan apa? Doa. Oke. Kesepakatan dulu kita buat. Tahu kesepakatan kan? Doa. Selama kita pembelajaran ini dilarang di tidur. Yang kedua, dilarang berkeliaran. Oke. Bisa dipahami kan? Oke, mengaji dulu kita sebelum kita mulai pembelajaran kita.
punya rasa berarti kalau kita rasa nasionalisme itu harus saling menghormati kan? Satu sama lain. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kita tentang bisnis dan jaringan, ya kan? Oke, pernah kalian dengar bisnis? Kalau bisnis apa itu? Usaha. Itu menguntungkan atau merugikan? Yang jadi pertanyaan sini, apa kalian tahu tentang bisnis? Oke, satu orang. Oke, perkenalkan. Nama saya Mas Sudirman. Apa yang kalian ketahui tentang bisnis? Jawabannya merupakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dan orang-orang berusaha menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, tentang pelayanan itu kan, berarti harus ada laba. Kalau rugi bagaimana? Tidak mungkin kan dilanjutkan? Bisnis apa saja yang berhubungan dengan bisnis komputer jaringan? Oke, kenapa Pak? Saya pada tersebut jawabannya ya, perusahaan komputer membuka jasa servis, membuka toko laptop atau komputer. Oke, bagus. Tepuk tangan. Tentang bisnis dan jaringan juga, berarti usaha, berarti itu menyediakan jasa kan? Oke, jasa. Kalau kita, contoh, kita memperbaiki mobil atau komputer, itu yang kita jual apa itu? Jasa. Kenapa jasa? Karena dia hanya bisa dirasakan, tapi bahannya Betul, karena bisa dirasakan, ya kan? Memangnya ilmu itu perlu diterapkan, gitu kan? Nah, di sini dia proses bisnis pada teknik jaringan komputer. Tujuannya, yang kedua, kebutuhan pelanggan teknik komputer dan jaringan, gitu kan? Yang berikutnya, tujuannya merencanakan dan analisis kebutuhan. Yang berikutnya, analisis strategi, ya kan? Yang berikutnya, menganalisis strategi implementasi. Yang berikutnya, perancangan prosedur. Yang terakhir, penerapan budaya mutu. Nah, sinilah tujuan pembelajaran kita tentang bisnis dan jaringan. Perlu dipahami bahwa pengertian dan proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi merupakan kegiatan dilakukan secara terencana atau terstruktur, ya. Berarti kalau bisnis ini ada itu bawahan, pimpinan, itu kan? Oke, ada di sini dia proses bisnis teknik komputer dan jaringan telekomunikasi. Yang pertama di sini proses operasional. Maksudnya sini dia merupakan proses primer atau awal dalam memulai bisnis di bidang teknik komputer dan jaringan. Proses ini berdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, pemasaran produk, baru pembuatan produk, terus pelanggan. Nah, di sini dia. Kalau kita buat satu toko atau bisnis, tentu produknya harus kita dulu kan. Jangan kita asal tampung produk. Yang penting beragam juga. Ternyata tidak diminati masyarakat. Nah, produknya jangan asal-asalan. Kalau asal-asal gimana? Contoh, kita buat casing handphone, kan? Ternyata handphone yang kita jual itu tidak ada digunakan orang. Bagaimana? Kaku kan? Berjalan nggak sesuai dengan kita inginkan? Tidak ada kan? Karena tidak sesuai dengan tipe pelanggan atau di kalangan masyarakat tidak digunakan itu. Ya kan? Tentunya ada di situ produknya. Kalau marketing gimana itu? Ada nggak pernah kalian jumpai marketing produk atau marketing makanan atau benda? Pernah nggak jumpai? Apa yang ditawarkan? Harganya, ya kan? Bentuknya, warnanya, ya kan? Tipenya, ada nggak? Kenapa dibuat seperti itu? Supaya jauh harganya, ya kan? Membedakan. Karena jenis-jenis produk yang dijual itu berbeda kan? Berbeda, tidak sama semuanya. Kenapa tidak sama? Nah, perlu kita buat ada kualitasnya,
Ada yang sedang, ada yang bagus, ada yang paling bagus juga. Makanya wajahnya atau produknya menentukan apa? Kualitasnya. Harga menentukan kualitas. Betul nggak? Betul, Pak. Oke. Dalam bisnis teknik komputer jaringan, yang pertama kita lihat itu meningkatkan efisien kinerja dalam bisnis komputer dan jaringan yang dijalankan dengan adanya 3 jenis proses bisnis, mulai primer, sekunder hingga manajemen. Pelaku bisnis bisa menjalankan usaha dengan sistem kerja dan waktu efisien. Nah, sini dia menggunakan waktu efisien. Meminimalisasi risiko pengeluaran. Sini, jika kerja dalam proses bisnis berjalan dengan efisien, risiko membengkaknya pengeluaran juga akan terhindari. Fokus pada kebutuhan pelanggan. Jika proses bisnis dijalankan dengan benar, pelaku bisnis bisa berfokus pada kebutuhan konsumen. Misalnya, mempermudah komunikasi dengan menciptakan aplikasi pesan singkat. Yang berikutnya, mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, di sini dia. Kalau kita mau berusaha itu harus kita promosikan. Contoh melalui sosial media. Website bisa nggak? Bisa. Terus bisa nggak manual? Bisa. Brosur ya kan? Bisa nggak dari mulut ke mulut? Bisa. Bisa. Contohnya ada kawan kita sampaikan ada barang bagus, ada barang produknya keluaran terbaru, tempatnya di sini ya kan? Kita sampaikan. Ternyata kalau kita berbicara langsung ke kawan-kawan kita mempromosikan, pasti cepat direspon gitu kan? Tapi kalau sosial media berarti tempat yang jauh, ya kan? Atau uang daerah, kabupaten dan provinsi, ya kan? Jadi mami? Yang berikutnya, di sini dia bisnis bidang teknik komputer jaringan dalam perusahaan bisa kita buat berupa website penjualan, ya kan? Contohnya penjualan online hari ini yang paling viral Shopee. Apa lagi? Lazada. Apa lagi? Apa lagi? Oke. Oke, yang berikutnya, perusahaan atau instansi melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Nah, di sini dia dalam bisnis ini perlu kita buat supaya kebutuhan masyarakat ini kita lihat dulu. Yang sering dijual, ya kan? Yang sering dibeli, nah, bisa kita lihat dari penjualan website atau dari marketplace. Kok marketplace kan? Itu ada kan di Facebook? Ada kan di TikTok? Tidak, dia cuma toko-tokonya kan yang saling berbeda. Yang berikutnya, setelah data riset diperoleh, perusahaan mencari bahan-bahan pendukung untuk memenuhi keinginan pasar. Nah, perlu dipahami, kita harus mengetahui dulu bagaimana penjualan di luar sana, terus apa responnya. Kalau tidak ada responnya gimana? Bisa nggak kita jual produk yang diperjualbelikan? Harus kita lihat juga. Kalau kita tidak lihat gimana? Tidak sesuai. Terus bagaimana ke depannya kita? Berjalan nggak? Tidak, ya. Oke, yang berikutnya, perusahaan memilih bahan atau tools yang mumpuni dalam pengembangan situs web penjual. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam penjualan ini kita harus dulu dari segi apa? Mulainya website kita terangkan nama produk, kualitasnya, buat keterangannya, ya kan? Kapasitasnya, buat jumlahnya, terbuat bahan dari mana juga kita tertera supaya pelanggan yang di luar sana atau di luar daerah bisa tahu pemesan barang yang diinginkan, ya kan? Yang jadi pertanyaan, menurut pendapatmu apa yang dimaksud bisnis? Oke, ini dulu satu orang. Menurut saya dalam sifat. Oke. Menurut saya bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Oke, bagus. Nah, sekarang tepuk tangan. Oke, bisnis.
sudah paham tadi kan? Sudah Bapak jelaskan. Berarti gaya kalian itu udah tersalurkan, ya kan? Berarti udah ada gambaran bahwa tamat nanti dari sini ada bisnis seperti itu kan? Mendirikan jasa. Jenis bisnis apa saja yang berhubungan dengan bidang teknik jaringan dan telekomunikasi? Oke, silakan. Jenis-jenis bisnis yang berhubungan dengan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah PT Telekomunikasi, TSP, Internet Service Provider atau penyedia jasa internet, perusahaan jaringan, perusahaan software, perusahaan hardware, perusahaan komputer, membuka jasa servis, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti jadi trainer dan guru. Oke, bagus. Terima kasih. Tanya. Apa yang kalian ketahui tentang kekuasaan pelanggan? Oke, silakan. Baik Pak, sebagai penilaian dapat membantu perusahaan menentukan cara terbaik untuk meningkatkan atau mengubah produk dan layanannya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Berarti kalau kekuasaan pelanggan itu ada sifat nilai kan? Nilainya kemana? Berarti ada pembanggaan tersendiri kan? Bagaimana cara melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan pelanggan? Oke, ada yang tahu? Oke, silakan. Yaitu menentukan kembali pelanggan. Seperti contoh kita bisa menentukan kembali pelanggan dengan survei analisis, mengamati pelanggan di media sosial. Contoh kita lihat bisa mengamati pelanggan di media sosial untuk memahami kebutuhan mereka. Oke, bagus. Tepuk tangan. Menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Ada yang tahu? Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Ibrahim Perkaro. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan? Jawabannya itu tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan apa yang diterima dengan harapannya. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci sukses sebuah bisnis. Pelanggan yang puas akan cenderung menjadi pelanggan yang loyal, melakukan pembelian ulang, menjadi promotor bagi produk. Oke, bagus. Oke, berarti kepuasan pelanggan itu berarti harus kita jaga ya kan? Tujuannya apa? Supaya jangka panjang yang kita jalani. Terlihat proses bisnis bidang teknik komputer dan jaringan telekomunikasi adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menentukan produk atau jasa dan mengembangkan produk yang ada. Nah, di sini dia produk yang ada. Jadi perlu kita lihat contoh-contohnya, produk aplikasi website, jasa instalasi komputer, sampai pemetikan. Nah, ini dia kalau bisnis online ini. Jadi perlu kita pahami. Nah, dari pemaparan materi yang Bapak buat, sekarang tugas kita. Bentuklah kelompok kalian, ya. Bapak bagi 3 kelompok. Merencanakan sebuah bisnis. Carilah jenis bisnis yang berhubungan dengan bisnis bidang teknik jaringan komputer. Bisa dipahami? Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Oke, hari ini presentasinya udah siap semuanya? Kembali posisi masing-masing. Silakan. Oke, setelah kalian bahas tadi masalah bisnis, ya kan? Jadi perlu pemahaman kalian. Tadi kalian sudah berusaha menciptakan suatu bisnis, membahas dengan kelompoknya. Terus apa yang kalian bahas di situ, apa yang membuat, bagaimana ke depannya. Oke, untuk
persentase kita buat kelompok pertama ya, memaparkan hasil yang kalian bahas. Oke, ada kami kelompok 1, silakan persentasekan hasil diskusi kalian. Oke, langsung sini ya. LKPD-nya beda sini ya. Biar kita nilai. Oke, kita dengarkan teman-teman kita yang mereka tadi bahas apa yang dibuat gitu kan. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan. Oke, silakan ketuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari presentasikan. Mohon didengarkan teman-teman. Jasa pembuatan website. Di sini kami buat informasi yang data, baik itu data pribadi, perusahaan, sekolah. Tujuannya supaya bisa diakses, baik itu kalangan pribadi, umum, dan kalangan tertentu. Di sini kami terapkan sesuai pembahasan kami. Kami rancang semua web atau promosi, di mana promosi di web ini kami terapkan secara baik. Guna melihat berapa besar dan kapasitas yang mau diupload, dan perlu kita lihat dalam penguploadan itu harus mempunyai peralatan yang memadai. Dan di sini juga kami menyediakan sebagai tenaga berupa jasa, baik itu staf IT atau penanganan kecil, dan bisa waktu full karena informasi website ini bisa dikerjakan di mana saja dan tidak memakai waktu. Tempat yang penting bisa terkoneksi dengan internet. Maka di situ kami tertarik mengembangkan bisnis ini karena keuntungan sangat besar dan bisa bertahan dalam jangka yang lama. Keunggulan bisnis ini bisa dijalankan oleh pakar-pakar IT atau yang mahir dalam bidang teknologi, jadi tidak ada kendala dalam menjalankan ini. Dan bisa juga di dalam web ini promosi penjualan atau konten-konten yang membangun dan mendidik. Dan kekurangan bisnis kami ini hanya tertentu saja yang bisa mengakses servernya tidak sembarangan. Demikian hasil diskusi kami ini, semoga bermanfaat. Oke, tepuk tangan dulu. Jasa website. Oke, jasa website kelompok 1. Nah, kita lihat dulu kan jasa website. Berarti ada di situ penjualan ya kan? Ada nggak di situ komentar nanti? Pasti ada, karena website itu bisa memaparkan, bisa memberi ruang dan waktu, tempat kritik dan saran, ya kan? Oke. Yang jadi pertanyaan buat kelompok 1, apa yang dikatakan mereka, apa yang dikumpul mereka, apa yang dibahas. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan nak, dipersilakan. Oke, perkenalkan namamu. Perkenalkan, saya Iwan dari kelompok 2. Saya akan memberikan pertanyaan. Buat saudara sesuai dengan topik yang dipaparkan fungsi web sangat banyak. Coba Anda saudara uraikan fungsi web dalam dunia bisnis. Oke, silakan dijawab. Oke, baik, pertanyaan sangat bagus. Fungsi website dalam dunia bisnis terdapat 6. Salah satunya ialah sebagai sarana informasi untuk mengakomodirkan aktivitas jual beli, menunjang eksistensi di jagat digital, komunikasi dengan pelanggan, meningkatkan kredibilitas, dan membuat produk lebih terkenal. Mungkin itu jawaban mereka. Oke, tepuk tangan. Oke, ada lagi kelompok lain? Saya. Oke, silakan perkenalkan namanya Bang. Kenalkan, nama saya Islam dari kelompok 3. Dalam dunia bisnis perlu diperhatikan kapasitas data atau domain dalam suatu dunia website. Yang jadi pertanyaan, apa kelebihan website dibandingkan dengan sosial media dalam berjualan online? Oke, silakan. Terima kasih. Website
adalah kumpulan halaman yang berisi informasi dan dapat diakses melalui internet. Informasi yang ada di website bisa berupa teks, gambar, video, dan perkembangan lainnya. Website dapat diakses di seluruh dunia selama masih terhubung dengan internet melalui HTTP atau alamat tertentu yang dapat dihubungkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Pak. Ya, saya akan memberikan pertanyaan lagi. Dari pemaparan yang Anda buat dalam perjualan yang ada risiko baik atau kerugian yang dapat atau laba yang didapat, yang menjadi pertanyaan, coba Anda sebutkan jenis website dalam bisnis. Terima kasih. Website memiliki beberapa jenis, yaitu salah satunya website dinamis, yaitu website yang kontennya selalu berubah, seperti website toko online dan internet banking. Kedua, website statis, yaitu website yang kontennya jarang berubah, seperti website landing page. Ketiga, personal website, yaitu situs web yang berisi informasi pribadi seseorang. Dan yang terakhir, portal website, yaitu website yang memiliki banyak layanan berita, email, dan jasa-jasa lainnya. Mungkin dijawab dari kami. Oke. Kasih masukan dulu ya mengenai kelompok 1, mengenai website itu kan. Oke. Ini untuk menyempurnakan yang disampaikan teman-teman kalian ini sudah betul. Tapi perlu kita sempurnakan. Nah, untuk mengakses itu perlu alat apa? Komunikasi kan? Oke. Jadi untuk mengakses itu perlu nggak pakai data? Perlu. Kenapa? Karena website itu kan harus selalu terhubung dengan jaringan internet, Pak. Oke, bagus. Tujuannya berarti harus ada paket internet gitu lah kesimpulannya. Oke, jadi perlu memang website itu terhubung dengan internet tapi menggunakan data. Kalau tidak ada datanya bagaimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Tidak bisa. Oke, tepuk tangan plus. Oke, silakan dulu. Oke, tadi sudah kita dengarkan pemaparan kelompok 1 kan, yang dibahas mereka website. Nah, tujuan kita pembelajaran ini atau materi kita ini supaya bisa kita meningkatkan riset, bisa mengetahui bisnis yang lain, siapa tahu kita tahu terus bagaimana di luar sana. Terkadang usaha kita itu tidak bisa membuat kita bahagia, bisa juga pindah jurusan juga kan. Apakah jurusan kalian ini bisa membuat kalian bahagia? Tentu. Tapi keahlian kita itu bisa membuat kita bahagia. Keahlian kita itu bisa membuat kaya, menguntungkan, ya kan? Terus apa lagi? Sukses. Oke. Bisa kan kita dihargai orang? Bisa. Melalui apa? Kesuksesan. Kalau sukses mana? Pasti orang menghargai kan? Kalau tidak sukses bagaimana? Dihargai. Sampai ketemu ke depan. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutuplah materi kita ini sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat pagi. Oke, silakan tutup dulu. Marilah kita berdoa menurut percaya dan agama kita masing-masing dalam bulan. Amin. Oke, hari ini kita sudah siap memulai dan mengakhiri. Nah, siapa itu kita pulang?
Siap. Kepada Bapak Guru kita. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi.